Saya yakin sekali ada banyak sekali trader di luaran sana yang mengalami kegagalan karena trading tanpa money management yang baik. Jadi tradingnya secara asal-asalan saja, entry ya entry, TP ya TP, cut loss ya cut loss, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dalam money management trading. Kalau kamu merupakan salah satu dari itu, tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Azmi Crypto. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang money management terbaik dalam trading futures crypto versi Bang Azmi Crypto ya. Ingat ya, ini versi Bang Azmi Crypto. Jadi kalau kalian ngerasa cocok, nanti kalian bisa ikuti. Kalau nggak, bisa mencari tips-tips yang lainnya di YouTube ataupun di Google. Namun sebelum lanjut lebih jauh, di sini saya mengundang teman-teman untuk bergabung di channel Telegram Crypto Update, Signal, dan News. Jadi di sini kita sering berbagi info-info seputaran cryptocurrency, baik itu Signal maupun News. Dan di sini kalian juga bisa bergabung di channel VIP secara gratis dengan menyelesaikan step by step yang sudah kita pin di channel Telegram. Nanti untuk linknya saya sediakan di deskripsi video. Di sini ada 3 poin yang sangat penting menurut saya dalam money management. Yang pertama itu risk capital, kemudian yang kedua itu risk per trade, dan yang terakhir itu yang ketiga risk to reward ratio. Jadi 3 hal ini menurut saya yang paling krusial atau yang paling penting dalam money management untuk mencapai kesuksesan dalam trading tentunya. Dan di sini saya tidak akan membahas secara materi ataupun secara teori, melainkan di sini saya akan langsung mempraktekkan di real market futures crypto agar teman-teman bisa mendapatkan feel-nya ketika menonton video ini. Oke, jadi di sini pertama kita akan bahas mengenai risk capital. Sebenarnya apa sih itu risk capital? Jadi risk capital di sini itu bisa dikategorikan sebagai uang ataupun modal yang benar-benar teman-teman siap kehilangan ataupun siap rugi. Dan di sini untuk setiap orang itu tentunya berbeda-beda untuk risk capital yang siap diresikokan. Kalau di sini kita ambil contoh saja, kita bulatkan saja 100 USDT atau 100 dolar sebagai contoh agar lebih mudah saya menjelaskan atau menyampaikan materi pada video kali ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada risk per trade. Nah, kalau risk per trade ini berbeda dengan risk capital. Kalau risk capital itu kan keseluruhan modal kita, alias berapa yang siap kita resikokan, yang siap kita kehilangan, yang mau kita gunakan untuk menjadi modal dalam trading. Entah itu mungkin 100 dolar, 200 dolar, 1000 dan lain-lain, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Nah, kalau risk per trade ini, jadi risk per trade itu resiko yang siap kita terima jika mengalami kerugian saat melakukan trading. Misalnya saat melakukan trading terkena stop loss, jadi kita hanya rugi sesuai dengan yang siap diresikokan saja. Sebagai contoh di sini untuk lebih nyamannya untuk pemula disarankan itu mungkin 1-2% dari total modal. Misalnya modal 100 dolar berarti resiko maksimal itu 1-2 dolar, nggak boleh lebih dari itu. Ingat resikonya itu 1-2 dolar untuk modal 100 dolar karena di sini maksimal resikonya itu 1-2% saja. Jadi 1-2% dari 100 dolar itu sama dengan 1-2 dolar. Makanya di sini yang diresikokan itu hanya 1-2 dolar. Kemudian yang paling penting dan yang terpenting menurut saya yang perlu teman-teman perhatikan yaitu gunakan stop loss. Jadi saya sering bilang di channel Telegram itu kalau teman-teman trading terlebih di market futures itu jangan pernah trading tanpa menggunakan stop loss karena di market futures itu ada yang namanya likuidasi. Jadi kalau menurut saya trading tanpa stop loss itu sama saja menunggu harga likuidasi. Selanjutnya di sini itu ada risk to reward ratio. Nah, di sini kalau risk to reward ratio itu kita sudah masuk ke konteks trading ataupun lebih ke setup trading plan kita. Pada umumnya banyak trader itu akan menggunakan risk to reward ratio mulai dari 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 dan seterusnya. Namun di sini yang saya rekomendasikan terlebih buat pemula itu minimal itu risk to reward rasionya itu di angka 1:2. Artinya kalau kita rugi yaitu 1, kemudian kalau kita untung yaitu 2 kali lipat dari kerugian. Selanjutnya di sini yang tidak kalah penting yang harus teman-teman perhatikan yaitu fokus pada strategi yang membuat kalian nyaman. Nah, sekarang kita akan masuk ke prakteknya. Kita akan langsung praktekkan di market. Bagaimana cara mengimplementasikan money management yang kita bahas di video kali ini.
Oke, di sini yang akan saya gunakan untuk praktek pada video kali ini yaitu market OKX, dan di sini saya sudah membuat akun baru, kemudian mengisi saldo sebesar 100 USDT sesuai dengan contoh risk capital pada video kali ini yaitu $100, dan ini saya akan gunakan untuk praktek di video kali ini agar tentunya teman-teman bisa lebih memahami tentang bagaimana cara mengimplementasikan money management yang sudah saya jelaskan sebelumnya di real market. Dan buat kalian yang belum punya akun di market OKX, kalian bisa join melalui link yang ada di deskripsi video. Nah, di sini tentunya step by stepnya, karena saya sudah deposit 100 USDT, berarti saya harus transfer dulu ya untuk dananya ke akun trading ya. Nah, untuk penjelasan mengenai cara deposit transfer saldo OKX ke akun trading, saya sudah pernah buatkan videonya. Kalian bisa nonton kalau belum tahu caranya. Nanti kalau saldonya sudah berada di akun trading atau di bagian saldo trading, nantinya saldonya sudah bisa digunakan untuk trading. Dan tentunya step selanjutnya ya mulai melakukan trading. Untuk melakukan trading di market OKX ini nanti tinggal masuk ke menu trade. Di bagian menu trade nanti dipilih yang menu futures. Di bagian sini ada market futures. Nah, di market futures ini kita bisa melakukan perdagangan dua arah layaknya trading di market forex. Yang artinya kita bisa cuan ketika harganya naik, dan kita juga bisa cuan ketika harganya turun. Nah, nanti kalau teman-teman baru pertama kali membuka market OKX-nya, nanti tampilannya akan seperti ini, kurang lebihnya akan seperti ini. Nah, kalau saya biasanya akan merapikan dulu ya untuk tampilannya agar lebih enak dipandang mata. Oke, jadi setelah saya setting untuk tampilannya sekarang terlihat lebih rapi ya. Di bagian kanan sini teman-teman bisa lihat di sini ada kebutuhan untuk entry posisi kayak mau open posisi long, short, kemudian margin dan lain sebagainya. Ini sudah terlihat lebih rapi. Jadi saya lebih suka seperti ini. Nah, selanjutnya di sini sekarang kita akan langsung praktek bagaimana sih cara mengimplementasikan untuk money management dalam trading di market futures ini. Nah, di sini yang akan kita gunakan yaitu pairnya Bitcoin USDT supaya lebih gampangnya ya. Nah, di sini yang perlu kita praktekkan sebenarnya hanya di bagian risk to reward ratio sama risk per trade-nya. Kalau untuk risk capitalnya itu sudah jelas sesuai dengan contoh itu 100 USDT untuk risk capitalnya. Tapi untuk risk to reward ratio-nya di sini kita akan langsung praktekkan. Sebagai contoh di sini saya akan coba ambil posisi long. Nah, anggap di sini sebagai contohnya saya akan entry di harga sekarang di sini, kemudian stop loss-nya tentunya saya akan letakkan di bagian bawah sini. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mengukur kira-kira jika tradingan kita terkena stop loss itu akan rugi berapa persen gitu. Nah, untuk tool untuk mengukurnya bisa di bagian kiri sini ada tool namanya price rank. Nah, di bagian price rank ini kita ukur kira-kira dari harga stop loss kita ke atas kurang lebih seperti ini. Jadi di sini untuk risknya atau jika tradingan kita gagal itu maka akan rugi kurang lebih sekitar 5,8%. Namun di sini kita stop lossnya agak jauh aja, kita mempasin 1% agar lebih enak untuk menghitungnya. Misalnya di sini untuk risknya yang saya gunakan itu 1%, dan kemudian untuk targetnya tentu saya harus mencari minimal 2% agar risk to reward rasionya sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya itu minimal 1:2, yang artinya kalau saya rugi 1% maka saya harus mendapatkan profit minimal itu 2% kalau tradingannya sukses gitu ya. Nah, di bagian sini juga ada tool yaitu namanya long posisi ya. Nah, long posisi ini kita bisa gunakan untuk mengukur risk to reward rasionya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya saya entry, anggap aja saya entry di harga market sekarang seperti ini, dan risknya saya taruhlah sekitar anggap 1% ya supaya lebih gampang ngitungnya. Kemudian untuk rewardnya tentu minimal saya harus ambil 2%. Jadi caranya tinggal ditarik saja ke atas seperti ini sampai menemukan angka 2% ya. Tarik seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya sudah menemukan angka 2%. Teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Di bagian sini angkanya itu 2%. Untuk yang hijau ini kalau dari bawah sini ke atas itu kurang lebih kenaikannya 2%, dan kalau yang merah ini kalau dari sini turun ke bawah itu kurang lebih 1%. Nah, ini yang disebut dengan 1:2 ya teman-teman ya. Kalau sudah menemukan setup seperti ini, nanti tinggal menentukan saja berapa kira-kira margin yang harus digunakan agar ketika mengalami kerugian itu keruginya hanya sekitar $1-2 saja, nggak lebih dari itu ya. Di sini saya akan langsung contohkan untuk membuka perdagangannya kira-kira dengan modal berapa, dan di sini kan di market futures itu ada yang namanya leverage. Namun di sini kita tidak usah bahas mengenai leverage-nya dulu, kita gunakan saja 1 kali leverage. Nanti mungkin
mungkin di next video baru kita buatkan materi tentang bagaimana penggunaan leverage yang baik dan benar ya, sesuai dengan money management yang sudah kita bahas di video kali ini. Nah, untuk di video kali ini sebagai contoh biar lebih gampang, gunakan satu kali leverage atau bisa dibilang tanpa leverage ya. Kemudian di sini untuk modenya ada cross margin dan isolate. Di sini bebas saja mau gunakan isolate ataupun cross margin. Untuk perbedaan antara isolate margin dan cross margin itu saya sudah bahas videonya secara terpisah di video yang sebelumnya. Kalian bisa nonton kalau belum memahami tentang perbedaan antara cross margin dan isolate margin ini ya. Di sini saya ubah ke cross margin aja supaya lebih enak. Dan kemudian untuk entry posisinya kira-kira kalau menggunakan leverage 1 kali lipat atau bisa dibilang tanpa leverage itu kira-kira butuh margin berapa agar ketika mengalami kerugian itu ruginya hanya 1 sampai 2 dolar saja sesuai dengan risk to reward ratio yang sudah kita tentukan dengan modal 100 USDT tentunya. Jadi di sini kita ambil bulatnya, kalau saya rugi ini ruginya harus 1 dolar. Kemudian kalau saya untungnya itu harus di angka 2 dolar minimal. Nah, jadi kalau kita sudah menghitung seperti ini jadi lebih gampang untuk menentukan berapa nominal margin yang akan kita gunakan. Nah, dalam kasus ini berarti yang perlu saya gunakan dengan modal 100 USDT untuk mendapatkan profit 2 dolar dalam kenaikan 2%, berarti saya harus menggunakan margin 100 USDT. Kemudian nanti jika mengalami kerugian dengan minus 1% atau rugi 1%, itu berarti 1% dari 100 USDT itu sama dengan 1 dolar. Yang artinya kalau rugi saya hanya akan rugi 1 dolar saja. Jadi di sini saya bisa menggunakan margin maksimal atau margin 100 dolar. Jadi dengan cara menghitung seperti ini itu lebih mudah dalam menentukan nominal marginnya. Setelah tahu berapa margin yang bisa digunakan, nanti tinggal langsung saja dimasukkan ke bagian kolom sini ya untuk melakukan entry ya. Nah, namun di sini di OKX ini enaknya di bagian sini teman-teman bisa lihat ada amount BTC. Nah, enaknya di OKX di sini ada buy cost USDT. Jadi tinggal diubah aja dulu ke buy cost USDT seperti ini. Apa sih fungsinya untuk buy cost USDT ini? Jadi fungsinya nanti kalau teman-teman sudah tahu marginnya mau gunakan berapa, misalnya 100 dolar atau 10 dolar, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Nah, beda kalau menggunakan kayak buy amount. Kalau buy amount Bitcoin, buy amount USDT itu nanti akan lebih ribet lagi, lebih butuh kalkulator lagi. Itulah yang membuat saya suka trading di market OKX ini, karena ya fitur yang cukup sederhana ini tapi bermanfaat, yaitu buy cost USDT. Klik saja seperti ini dan di bagian sini saya berarti bisa menggunakan 100 USDT untuk menjadi margin pada kasus trade kali ini ya. Nah, di sini karena ini contoh biar lebih cepat saya masuk dengan market ya, biar eksekusinya lebih instan. Tapi nanti kalau mungkin kalau teman-teman sudah punya trading plan pasti entry-nya lebih cenderung menggunakan limit ya. Namun di sini karena contoh saya langsung masuk buy market aja seperti ini. Di sini saya masukkan 100 USDT dan langsung klik entry posisi long seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini udah terbuka ya, perdagangannya udah terbuka dan di bagian sini akan muncul posisinya ya. Nanti posisinya akan muncul di bagian sini. Kemudian step selanjutnya ya tinggal masukkan harga stop loss dan harga take profit ya. Nah, di bagian sini untuk di OKX nanti kalau sudah masuk di bagian posisi, untuk tambahkan stop loss dan take profit tinggal masuk ke bagian sini ADD. Kemudian di bagian sini akan muncul nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian sini tinggal masukkan saja untuk harga take profitnya mau di harga berapa sesuai dengan trading plan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dan simpelnya untuk di OKX ini misalnya kalau dari harga entry ke harga take profit itu kenaikannya 2%, tinggal dimasukkan saja 2% di bagian sini. Nah, secara otomatis nanti dia akan masuk 2% seperti ini. Dan kemudian di bawah sini untuk stop loss-nya, kan stop loss-nya itu 1%. Jadi tinggal dimasukkan saja 1%. Nanti kalau teman-teman menemukan kasus misalnya stop loss-nya 5% ya tinggal dimasukkan saja 5%. Begitupun dengan target profit-nya. Kalau menemukan kasus misalnya kayak trading plan-nya take profit-nya di angka 20%, nanti di OKX ini simpelnya tinggal dimasukkan saja dalam bentuk persentase seperti ini. Tidak perlu ribet-ribet memasukkan harga yang terlalu panjang seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan saja berapa persen di seperti ini. Misalnya di sini profitnya 2%, kemudian kalau rugi minusnya 1%. Oke, dan di sini langsung saja klik konfirmasi seperti ini. Nah, nanti kalau udah di setting untuk take profit dan stop loss-nya nanti akan muncul dua garis lagi seperti ini di bagian atas dan di bagian bawah, garis berwarna merah. Ini adalah stop loss-nya, kemudian yang ini adalah take profit-nya. Yang artinya nanti kalau harganya sudah mencapai harga take profit itu posisi akan di-close otomatis dengan profit kurang lebih sekitar 2 dolar, dan begitupun ketika menyentuh harga stop loss posisinya akan ditutup secara otomatis dengan loss sekitar kurang lebih 1 dolar. Jadi kurang lebih untuk cara mengimplementasikan risk to reward ratio dengan risk per trade itu kurang lebih seperti
seperti ini. Jadi teman-teman harus mencari dulu setup tradingnya. Kalau sudah ketemu setup tradingnya, barulah teman-teman bisa menghitung untuk jumlah margin yang bisa digunakan untuk mencapai profit dan kerugian sesuai dengan money manajemen yang sudah teman-teman tentukan. Jadi di video ini itu bisa dianggap sebagai contoh saja. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mungkin resikonya maunya bisa lebih besar, silakan. Ataupun resikonya mau diperkecil, ya silakan. Nanti disesuaikan saja dengan kesiapan masing-masing. Oke, baik teman-teman, jadi saya rasa untuk videonya saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Tentunya jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Bang Azmi Kriptonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.